ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah wa Bayani Huquqihim fil Islam, yaitu pendidikan anak di atas metode Nabawi dan penjelasan hak-hak mereka secara Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan, tentang hak-hak anak setelah dilahirkan. Di antara hak-hak anak setelah dilahirkan yaitu melakukan tahnik dan juga mendoakan agar mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan nama pada hari ketujuhnya dan menggundur rambutnya dan bersedekah dengan berat, bersedekah dengan berat rambut seharga perak. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hak anak adalah yaitu memberi nama yang baik kepada anak tersebut. Di antara hal yang patut diperhatikan yaitu hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah
Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian dari hadis sahabat Nabi Abu Wahab Al-Jushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tasammau bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Bernamalah dengan nama-nama para nabi, dan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling baik atau paling benar nama-nama adalah Harith dan Hammam. Harith dan Hammam. Dan yang paling buruk adalah Harb, yang artinya perang, dan Murrah, yang artinya teh pahit. Murrah yang artinya pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, dan hadisnya dihasankan karena ada pendukungnya oleh Imam An-Nasai. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata di dalam kitab Al-Kalim Thayyib, wa qad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-makruha ila asma'in hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah nama-nama yang dibenci menjadi nama-nama yang baik. Fakanat Zainab tusamma Barrah. Adalah Zainab dinamai dengan Barrah. Waqad tuzakki nafsaha fasammaha Zainab. Dan dikhawatirkan itu akan mensucikan dirinya, maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai Barrah dirubah menjadi Zainab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang lelaki, "Masmuka, siapakah namamu?" Kemudian lelaki tersebut menjawab, "Haznun, namaku adalah Hazn." Hazn adalah kesulitan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal anta sahlun." Tidak, tetapi kamu namanya adalah Sahal. Sahal artinya adalah kemudahan. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah nama Asiyah, yaitu yang artinya ahli maksiat, dengan nama Jamilah, yang artinya wanita yang baik. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merubah nama-nama yang makruh menjadi nama-nama yang baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa memperhatikan nama dengan perhatian yang sangat, dan orang-orang menyebutkan al-ismu unwanul musamma, yang artinya nama adalah tanda bagi yang diberi nama, wa dalilun alaih, dan juga yang menunjukkan kepada yang diberi nama.
Kemudian Syekh penulis mengatakan wa daruratun litafahumi ma'ahu wa minhu wa ilaihi. Dan nama adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk saling memahami dengannya, saling memahami apa yang timbul darinya, dan saling memahami bagaimana berkomunikasi dengannya. Karena Islam sangat memperhatikan tentang perihal nama ini. Kemudian ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, wa huwa lil mauludi zinah wa i'a'un wa syi'arun yud'a fil akhirati wal ula. Dan nama, kata penulis hafizahullah ta'ala, Syekh Dr. Muhammad Said Raslan, dan nama adalah perhiasan untuk anak-anak dan juga tempat yang indah untuk anak-anak, dan juga syiar yang akan dipanggil dia dengannya dia akhirat, di kehidupan akhirat kelak. Wa tanwihun biddin, dan nama adalah sebagai simbol dari agama yang dimilikinya. Wa isy'arun bi annahu min ahlihi, dan sebagai syiar bahwasanya dia termasuk daripada penganut agama tersebut. Wanzur ila man yadkhulu fi dinil Islam fi dinillah fil Islam kaifa yughayyiru ismahu ila ismin syar'i li'annahu lahu syiar. Maka perhatikanlah bagaimana seseorang yang masuk dalam agama Islam, dia kemudian mengganti namanya kepada nama yang syar'i, karena dia termasuk daripada syiar yang menunjukkan agama seseorang. Thumma huwa ramzun yu'abbiru biha an hawiyyati walidihi. Kemudian dia juga adalah sebagai tanda yang sangat jelas yang menunjukkan bagaimana orang tuanya, bagaimana keberadaan orang tuanya. Wa mi'riyarun daqiqun lidiyanatihi, dan dia adalah tanda yang sangat detil tentang keagamaan dirinya. Wa huwa fi taba'i'in nas lahu i'tibaratuhu wa dalalatuhu fahuwa 'indahum kathawbi in qasra syana wa in tala syana. Maka nama itu adalah di dalam adat kebiasaan manusia memiliki pertimbangan tersendiri, memiliki penunjukan-penunjukan tersendiri dalam dirinya menurut manusia. Maka nama, kata Syekh penulis kitab ini, bagaikan pakaian. Jika terlalu pendek maka akan jelek, jika terlalu panjang juga akan jelek. Maksudnya pendek di sini, pendek tidak menunjukkan makna yang baik, maka akan jelek. Jika terlalu panjang juga tidak menunjukkan makna yang baik, juga akan jelek juga. Nah, kemudian penulis hafizahullah ta'ala berkata, walihada sara man yamliku haqqa tasmiyati al-abu ma'suran fi qalibi syari'ah wa lisaniha al-arabi al-mubin hatta la yajniya ala mauludihi bi ismihi yushinuhu. Oleh sebab itulah yang berhak memiliki pemberian nama adalah terbatas pada sang bapak di dalam syariat Islam, dan juga pemberian nama berdasarkan nama Arab yang sangat jelas, sehingga seseorang tidak dicela dikarenakan dia tidak bagus memberikan nama kepada anak-anaknya. Nah, ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, wa min abrazi simatihi
alla yakuna fil ismi tashabbuhun bi a'da'illah. Dan termasuk daripada sifat dari nama-nama tersebut adalah tidak diperbolehkan nama tersebut menyerupai nama musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan menyerupai nama musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wal amru fit tasmiyati sahlun maisurun walillahi. Perkara di dalam pemberian nama adalah mudah dan sangat ringan. Segala puji bagi Allah. Artinya kita dalam agama Islam itu sangat mudah dan sangat ringan, tidak terlalu mencari nama yang sangat sulit-sulit, ya. Kemudian penulis mengatakan fama 'alal muslim illa an yu'abbida isma mauludihi bismin min asma'illahi ta'ala. Seorang muslim ketika mau memberi nama kepada anak-anaknya, dia cukup untuk menghambakan nama anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghambakan nama anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Latif, Abdul Rauf, dan seterusnya. Atau yudira fikrahu wa nazarahu fi muhiti asma'i anbiya'illahi wa rusulihi wa salihin min ibadihi min sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia memutar pemikirannya dan memperhatikan di dalam nama-nama para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam, serta orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang setelah mereka yang mengikuti petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa nahwi dzalika mimma yajri ala sanani lisanil arabi fa yakhtaru ma la ya'bahu syar'u. Atau yang semisalnya yang merupakan kebiasaan dari lisan Arab yang kemudian orang tua memilihnya dengan pilihan nama yang tidak dilarang oleh syariat. Jadi pemberian nama dalam agama Islam itu sangatlah mudah. Pemberian nama dalam agama Islam adalah sangatlah mudah. Ya, cukup dia memakai kata abd, kemudian digandengkan dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Aziz, Abdul Fattah, Abdul Razzaq. Ya, cukup dia memberikan nama seperti itu. Atau dia memilih nama-nama para nabi, para rasul, atau memilih nama-nama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, atau memilih nama-nama para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, atau memilih nama-nama yang berbahasa Arab, selama itu tidak terlarang dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya, wa in dhaqat alaihi dairah falyastarshid bi'alimin ya'rifu jawdata ra'yi wa atau ya'rifu jawdata ra'yi wa safa'a i'tiqadi wa salamata dhawqihi wa hissihi. Faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum ya'riduna awladahum 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusammihim, wa hadha dalilun 'ala mashru'iyyati masyurati ahli al-'ilm wa talabatihi fi dzalik. Dan jika dia tidak memiliki akan pengetahuan hal itu, sempit pengetahuannya, maka dia minta petunjuk kepada seorang ahli ilmu yang dia kenal kebaikan sarannya, kemudian kebagusan, kebersihan akidahnya, keselamatan hati dan perasaannya. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka senantiasa menghadapkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW anak-anak mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada anak-anak tersebut.
Dan ini adalah bukti disyariatkannya meminta musyawarah kepada para ulama dan juga meminta musyawarah kepada para ulama dan juga para penuntut ilmu di dalam. Artinya orang tua jika tidak tahu ya bertanya kepada para ulama rahimahullahu ta'ala. Saya di awal nama saya dari umur 1 tahun, dari umur dilahirkan sampai umur 13. Nama saya, ini mungkin banyak yang tidak tahu, yaitu Adi Hermawan. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu kenal dengan pengajian-pengajian, lalu diganti nama adik-adik saya dengan nama-nama yang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Lalu setelah itu saya pun juga minta nama berubah, makanya ijazah SD saya itu masih Adi Hermawan. Ya. Dan kemudian berubah nama dengan nama Ahmad Zainuddin. Dan saya masih ingat bahwa yang memberi nama pada waktu itu seorang alim. Ya, ada seorang yang bernama atau yang kita anggap waktu itu berilmu, yaitu seorang Habib Syekh di Queen. Beliau yang memberi nama Zainuddin. Kemudian setelah itu beliau mengatakan silahkan diberi nama di depan. Maka saya suka dengan Ahmad, maka akhirnya menjadi Ahmad Zainuddin. Jadi tidak mengapa seseorang untuk minta nama kepada orang-orang yang dianggap saleh, baik akidahnya, bagus bahasa Arabnya, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa amma tahni'atu bil maulud falam yarid fiha hadithun an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa hunaka siwa atharin turwa 'anit tabi'in. Adapun mengucapkan selamat atas kelahiran anak, ya, mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Jadi kita mendengar ada saudara se-Islam kita mendapatkan anugerah anak, maka kita yang mendengarnya dari kaum muslimin mengucapkan selamat kepadanya. Maksud saya begitu. Maka ini belum ada hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini, belum ada, ya. Tetapi ada beberapa asar atau riwayat dari para tabi'in. Para tabi'in itu berarti yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan. Jadi dalam hadis tidak ada, dalam perbuatan para sahabat juga tidak ada, menurut Syekhnya. Di antaranya yaitu yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a, bahwa Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang bagaimana mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, "Qul ja'alahu Allah mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ucapkanlah semoga Allah memberikan berkah kepadamu dari anak tersebut. Semoga Allah menjadikan anak tersebut berkah atasmu dan juga atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas memberikan anakmu saya ulangi, semoga Allah menjadikan anakmu berkah atasmu dan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya begitu. Kalau seandainya kita ingin memberikan selamat atas orang yang baru melahirkan atau baru mendapatkan anak, ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahullahu mubarakan 'alaika
wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzalika al-athar an Hammad bin Zaid qala rahimahullahu taala qala kana Ayyub idza hanna rajulan bimawludin qala ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hammad bin Zaid, seorang tabi'i rahimahullah, beliau berkata, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, seorang tabi'i, jika mengucapkan selamat kepada seseorang atas kelahiran anak, beliau berkata, ja'alahu Allahu mubarakan 'alaik wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, semoga Allah menjadikan anak ini berkah atasmu dan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan fa mithlu hadzal athari khairun bikathirin mimma nasma'uhu al-yawm min isti'mali ba'd al-alfaz al-mukhtara'ati allati lam yujziha ahad min ahli al-'ilm. Wa ma'a hadha fala naltazimu bi hadhihi at-tahmiyah kama law anna hadithan jaa fiha wala naj'alha kaghayriha min al-adhkar wad-da'awat ats-thabitati fi as-sunnah faman qala biha ahyanan fala ba'sa bidzalik wa man lam yaf'al fala tasriba alayh. Maka bacaan-bacaan seperti riwayat-riwayat yang disebutkan tadi lebih bagus, ya, lebih baik daripada apa yang kita dengar ucapan-ucapan orang pada zaman sekarang ini saat memberikan selamat atas kelahiran anak. Dan daripada lafaz-lafaz yang dibuat-buat yang tidak diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Tetapi meskipun demikian, kita tidak melazimkan setiap kelahiran anak membaca atau memberikan selamat dengan bacaan-bacaan ini, ya, karena tidak ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, dan juga kita tidak menjadikan dia seperti bacaan doa ataupun zikir-zikir yang tetap di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang mengucapkannya kadang-kadang maka itu baik. Siapa yang tidak mengerjakannya maka ini tidak mengapa. Baik. Kemudian penulis mengatakan walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabi annahu adzana aw aqama fi udhunil maulud. والأحاديث التي وردت في هذا إما موضوعة وإما شديدة الضعف وإما ضعيفة ليس هناك ما يقويها فتبقى على ضعفها. Dan belum tetap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengadzankan atau mengiqamahkan di telinga bayi yang baru lahir. Dan hadis-hadis yang terdapat di dalam perkara ini ada yang palsu, ada yang sangat lemah, dan ada yang lemah tetapi tidak ada yang bisa menguatkannya. Maka akhirnya tetap pada kelemahannya. Maka pada saat itu kita tidak mengadzankan atau mengiqamahkan di telinga bayi yang baru lahir, ya. Dan ini khilaf di antara para ulama dan khilafnya mu'tabar, ya, karena siapa yang mengatakan hadisnya sahih maka dia mengiqamahkan dan mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir. Siapa yang mengatakan hadisnya palsu atau lemah sekali atau lemah, tidak ada yang menguatkannya, maka dia tidak mengamalkan hadis ini.
Falaysa fi hadza min sunnah fayakunul fi'lu bid'atan wallahu ta'ala musta'an. Yang artinya maka ini bukan perbuatan dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengadzankan dan mengiqamahkan di telinga bayi. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon pertolongan. Nah, ini beberapa hak yang disebutkan dalam bab ini, ya. Jadi kalau boleh saya ringkas pada bab ini, hak-hak anak di dalam Islam yaitu setelah dilahirkan adalah mengerjakan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam syariat Islam. Yang pertama, mentahnik bayi dan mendoakannya mendapatkan berkah. Tahnik, mengunyah kurma, kemudian hasil kunyahannya dimasukkan ke dalam mulut si bayi yang baru lahir tersebut, dan mendoakan agar bayi tersebut penuh dengan berkah. Kemudian juga yang ketiga yaitu mengakikahi anak tersebut, dan yang keempat memberi nama anak tersebut pada hari ketujuhnya. Kemudian yang keenam menggundul rambut anak tersebut agar kotoran-kotoran yang dia bawa dari plasenta yang dia pernah hidup di janin ibunya hilang. Kemudian yang keenam bersedekah dengan berat rambut, ya, dihargai perak. Dengan berat rambut dihargai perak. Nah, ini beberapa hal yang disyariatkan saat melahirkan anak. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk juga yang ketujuh adalah memberi nama yang baik. Dan tadi kita sudah panjang lebar membicarakan tentang nama. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayi tersebut. Adapun yang kesembilan yaitu mengadani dan mengiqamahi di telinga bayi yang baru lahir. Maka Syekh penulis berpendapat bahwa hadisnya ada yang palsu, ada yang lemah sekali, ada yang lemah, tetapi tidak ada yang menguatkannya. Maka tidak dapat dijadikan sebagai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapa yang selalu mengamalkannya maka dianggap sebagai perbuatan yang bidah dalam agama Islam. Nah, itu beberapa hal yang patut diperhatikan hak anak setelah dilahirkan. Baik. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Dr. Muhammad Said Raslan hafizahullah ta'ala berkata pada bab yang baru, min huquqit tifli fil Islam ar-radha'ah. Min huquqit tifli fil Islam ar-radha'ah, yaitu termasuk hak anak dalam agama Islam adalah menyusui atau menyusu. Ya, anak tersebut berhak untuk menyusu, disusui oleh ibunya. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, laqad arsyadallahu ta'ala al-walidat an yurdzi'na awladahunna kamala ar-radha'ati wa hiya sanatan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu 2 tahun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna. Kemudian penulis berkata, wa hadza khabarun bi ma'nal amr
Dan kabar yang disebutkan dalam ayat tadi adalah maknanya perintah, ya, maknanya perintah. Tanzilan lahu manzilatal mutaqarriri alladhi la yahtaju ila amrin bi an yurdi'na auladahunna haulaini. Perintah, ya, yang diturunkan untuk untuk perintah tersebut, ya, yang telah ditetapkan, yang tidak memerlukan lagi perintah, bahwa seorang ibu atau para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 2 tahun. Walamma kana al-haulu yutlaqu 'ala al-kamil wa 'ala mu'dhamil haul qala kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan ketika 1 tahun itu dikatakan sempurna ataupun kebanyakan tahun, maka disebutkan kamilain, 2 tahun yang sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Fa'idha tamma lirrabi'i hawlani faqad tamma radha'uhu wa sara al-laban ba'da dhalika bimanzilati sa'iril aghdiyah falihadha kana radha'u ba'da al-hawlaini ghayra mu'tabarin la yuharrim. Yang artinya, maka jika telah sempurna penyusuan selama 2 tahun, maka berarti telah sempurna penyusuannya untuk si bayi tersebut. Dan akhirnya susu setelah itu menjadi bagaikan seperti makanan-makanan lainnya. Oleh sebab itulah apabila penyusuan dilakukan kepada anak setelah umurnya 2 tahun, maka ini tidak dianggap dan tidak dianggap sebagai mahram. Jadi misalkan ada seorang ibu menyusui anak, ya, anak tersebut mulai disusui ketika sudah berumur 2,5 tahun atau 3 tahun, maka anak tersebut tidak dinamakan sebagai anak susuan, ya, dan ibu yang menyusuinya tidak dinamakan sebagai ibu susuan, ya, dan tidak menjadikan ibu tersebut mahram bagi si anak tersebut. Ini berkaitan dengan masalah penyusuan, ya, kan biasa di Arab dulu seperti itu, bahwasanya ada perempuan-perempuan yang menyediakan fasilitas untuk menyusui anak, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beliau memberikan kepada beliau diberikan oleh keluarganya kepada Halimah As-Sa'diyah untuk disusui, ya, untuk disusui. Nah, maka apabila diberikan seorang anak kepada seorang perempuan yang bukan ibunya, ya, yang bukan ibunya, dan umur anak tersebut saat diberikan lebih daripada 2 tahun, maka ini tidak dinamakan sebagai sepesusuan. Bukan sebagai anak sepesusuan, bukan sebagai ibu sepesusuan. Karena kalau sudah dinamakan sebagai sepesusuan berarti dia mahram. Berarti dia mahram. Nah, kemudian ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, penulis kemudian mengatakan sebentar ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Yang artinya, dan para ibu
menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kemudian penulis berkata, wal ummahatu sawa'un akunna azwajan li aba'il aulad aw kunna mutallaqatin minhunna yurdi'na auladahunna fi hukmillah alladhi nadaba ilaihi 24 syahran liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu, baik itu mereka adalah istri dari bapak-bapak si anak atau mereka adalah wanita-wanita yang dicerai, ya, maka mereka diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya dalam hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyusui 24 bulan bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, ya. Maksudnya di sini adalah ada kadang seorang ibu, dia statusnya istri dari seorang suami, ya, istri dari seorang suami, dan suami ini memiliki anak yang berumur kurang dari 2 tahun. Maka pada saat itu sang ibu tetap menyusui anak tersebut meskipun bawaan dari sang suami, atau sang ibu ini adalah wanita yang dicerai, oleh suaminya. Kemudian mereka memiliki anak, hasil perceraian tadi ada anak, ya. Maka jika masih di bawah 2 tahun, sang ibu tetap wajib untuk menyusui anak tersebut sampai sempurna 2 tahun. Kalau sudah sempurna 2 tahun baru tidak ada kewajiban untuk menyusuinya. Nah, ini penting saat nanti di pengadilan ketika terjadi perceraian. Nah, kemudian setelah itu, falaisa min sya'nil walidat zawatil hanani wasyafaqati ala atfalihinna wa hunna mu'minatun bi rabbihinna an yatrukna yarda'a awladihinna duna daruratin aw hajatin syadidah. Maka bukan termasuk keadaan para ibu yang memiliki rasa kasih sayang dan kelembutan terhadap anak-anaknya, dan mereka dalam keadaan beriman kepada Tuhannya, untuk meninggalkan penyusuan terhadap anak-anaknya tanpa ada keterpaksaan ataupun ada hajat yang sangat mendesak. Jadi tidak layak bagi seorang ibu untuk meninggalkan penyusuan terhadap anak-anaknya. Penulis membawakan dalil surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudaruhunna li tudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yarawda'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf. Perhatikan artinya baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah para istri di mana kalian, wahai para suami, bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ini semestinya seorang istri tinggal dengan suaminya, baik itu dia statusnya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, tinggal dengan suaminya. Artinya suaminya punya kemampuan untuk memberikan tempat tinggal sehingga bisa digilir istrinya tersebut dengan baik kalau istrinya banyak.
Kalau seandainya istrinya satu, maka dia wajib tinggal dengan suaminya. Ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Maksudnya adalah jangan seseorang menyusahkan sang istri, yaitu tidak mau sang suami tidak mau istrinya tinggal bersamanya. Ini haram hukum. Jadi ini sering terjadi kepada istri-istri yang dipoligami dan pernikahannya rahasia, pernikahannya sir gitu, di bawah tangan. Ya, akhirnya sang istri yang kedua, ketiga, dan keempat ini tersiksa karena dia tidak mendapatkan jatah yang adil. Maka saya sangat berpesan kepada ibu-ibu, para perempuan yang dipoligami oleh lelaki, maka dia wajib minta adil kepada suaminya. Kalau sudah ada istri kedua, ketiga, keempat, maka tidak ada lagi istri lama, istri baru, istri muda, istri tua, nggak ada. Semuanya istri, wajib diberikan nafkah yang adil. Nafkah ini meliput pakaian, kemudian tempat tinggal, makanan, dan minuman. Wajib adil, ya. Yang menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat jangan mau dizalimi oleh para suaminya. Dia berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana istri-istri lainnya. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami mencerai istrinya, lalu sang istri tersebut dia dalam keadaan melahirkan anak dari kamu, ya, dari suami, maka sang istri kan wajib memberikan susu. Maka sang suami memberikan nafkah kepada istri yang dia cerai yang punya anak untuk bisa menyusui anaknya. Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ya, artinya kalau seandainya sang istri yang dicerai ini tidak mau menyusui anaknya, kita ambil anaknya, kemudian kita carikan wanita yang mau menyusuinya. Nah, begitu maksudnya. Ya, intinya bukan termasuk ibu yang mempunyai rasa kasih sayang, rasa kelembutan terhadap anak-anaknya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan penyusuan terhadap anak-anaknya. Ini bukan ibu yang seperti ini. Kemudian penulis mengatakan askinul mutallaqati min nisaikum fi athna iddatihinna makanan maskanikum ala qadri sa'atikum wa taqatikum. Artinya, tempat tinggalkanlah istri-istri yang kamu cerai saat mereka dalam masa iddah di sebuah tempat dari tempat-tempat tinggal kamu sesuai dengan kesanggupanmu. Wala tu'dhunahunna fi masakinihinna fayukhrajna. Dan jangan kamu sakiti para istri yang tercerai tadi di dalam tempat-tempat tinggal mereka yang kamu akhirnya usir mereka. Jangan. Wa in kanat nisa'ukum al-mutallaqatu dhawati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahunna fayakhrujna min 'iddatihinna. Dan jika istri-istri yang kamu cerai tadi mereka mempunyai hamil. Jadi gini, ada suami istri, kemudian sang suami mencerai istrinya. Maka ini jika masih dalam masa iddah, tetap dia tinggal bersama sang suami. Jangan dikeluarkan, tetap dia tinggal masa iddah. Masa iddahnya 3 kali haid. Nah, jangan dikeluarkan dan tetap diberi nafkah. Nggak boleh. Selama masa iddah nggak boleh dia diberi nafkah, tetap diberi nafkah. Ya, berarti selama 3 kali haid. Nah, kalau seandainya istri yang dicerai ini dia hamil, maka dinafkahi terus sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. Dengan melahirkan habis masa iddah.
Nah, kalau seandainya sang istri yang dicerai ini melahirkan lalu menyusui anaknya, maka nafkahi juga. Ya, jadi para suami jangan kasar terhadap perempuan, jangan mau enaknya sendiri terhadap perempuan, itu bukan sifat orang-orang beriman. Waliya'tamir ba'dukum ba'dan bima tu'urifa alaihi min samahatin wa tibi nafs. Fala yuqassiru ar-rajulu fi haqqil mar'ati wa nafaqatiha wala al-mar'atu fi haqqil waladi wa radha'ihi. Maka hendaklah kalian bermusyawarah dalam hal itu. Mungkin perceraian tidak bisa ditolak, oke. Tetapi bermusyawarah dalam hal itu. Ya, bagaimana sang suami tetap memberikan tempat tinggal untuk istrinya yang dicerai selama masa iddah. Ya, kemudian kalau istrinya hamil tetap diberikan nafkah sampai melahirkan. Kalau sang istrinya mau menyusui anaknya, maka sang suami tetap memberikan nafkah sampai lebih dari sampai 2 tahun sempurna. Nah, seperti itu. Maka seorang suami tidak meremehkan hak istri dan nafkahnya, dan seorang istri tidak boleh meremehkan hak anak, yaitu menyusuinya. Dengan begitu akhirnya tetap jalan meskipun mungkin terjadi perceraian. Nah, alhamdulillah ini sudah 1 jam kita berbicara. Alhamdulillah selesai pembicaraan tentang termasuk hak anak dalam agama Islam adalah penyusuan terhadap anak tersebut. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masih membicarakan tentang hak-hak anak, di antaranya yaitu memperhatikan nafkah, memberikan nafkah yang halal kepada anak, ya. Kemudian juga nanti yaitu memperhatikan kesehatan sang anak, diatur dalam agama Islam, subhanallah ya. Kemudian juga banyak sekali kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga patut diperhatikan oleh para orang tua. Ini yang bisa saya sampaikan, maka silahkan jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan ya. Adapun para wali santri yang ingin bertanya tentang tentang kepesantrenan, insya Allah setelah setengah jam kita melakukan tanya jawab, maka kita membicarakan tentang kepesantrenan. Ini kajian dulu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Nah, ada yang raise hand? Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Oka Priyadi kelas 9. Bagaimana solusinya seandainya kita terlanjur memberi nama yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab atau Al-Quran karena ketidaktahuan tentang itu. Sedangkan dia sudah punya akta kelahiran, ijazah, jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah tadi semestinya seorang anak diberikan nama yang baik dan orang tua sangat harus memperhatikan nama anak-anaknya. Eh, tetapi selama nama tersebut bukan nama yang buruk, bukan nama yang konotasinya bermakna yang buruk atau tidak ada manfaatnya, maka dibiarkan. Terutama kita sekarang sudah ada kaitannya dengan akta kelahiran, dengan ijazah, rapot, dan semisal. Jadi untuk kasus Oka Priyadi tidak mengapa. Biarkan saja selama namanya tersebut kan tidak ada makna yang berkonotasi buruk ataupun tercela. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi.
Silahkan, ada yang bertanya? Baik, tidak ada lagi yang bertanya. Saya wali santri dari Musa. Adik Musa bernama Abraham Ramadan. Apakah harus saya ganti dengan Ibrahim atau cukup ditambahi Ahmad atau Muhammad? Maka jawabannya lebih baik Abraham, mungkin nama baiknya adalah Ibrahim, ya. Nama baiknya adalah Ibrahim. Dan wallahu alam, tidak mengapa, tidak perlu diganti Abraham. Tetapi jika mengganti dan mudah untuk mengganti, maka tidak mengapa. Ya, karena Abraham nama lain dari Ibrahim. Kalau bahasa Arabnya adalah Ibrahim. Jadi tidak mengapa untuk tidak mengganti, tetapi jika menggantinya mudah, maka tidak mengapa untuk diganti. Wallahu a'lam. Nah, silahkan yang lain lagi. Jika ada yang bertanya. Masih ditunggu. Sebelum kita masuk kepada kepesantrenan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah nama anak panggilan atau nama panjang mempengaruhi kesehatan, kepribadian, atau tingkah laku anak? Dulu Ananda Adiaraka dipanggil waktu kecil dengan Raka, tapi karena sering sakit dan saran beberapa orang yang lebih tua dipanggil menjadi Adi. Bagaimana pandangan dalam Islam? Maka jawabannya Allahu a'lam, belum ada dalil khusus untuk menyatakan bahwa ada kaitan antara nama dengan kesehatan atau kepribadian. Ya, tetapi kita dianjurkan untuk mencari nama yang baik. Tapi dalam keseharian memang ada semacam keterikatan itu, seperti misalkan ada nama Abdullah, ya, atau ada nama Abdul Aziz. Aziz kan maha perkasa. Maka Abdul Aziz, terkadang anak yang diberi nama Abdul Aziz beda dengan anak yang diberi nama Abdurrahman. Abdurrahman penyayang, ya, pengasih, begitu. Nah, seperti itu. Adapun secara dalil saya belum dapati. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, jika di luar tema, bagaimana sikap kita jika mengetahui ada saudara kita yang melakukan nikah secara diam-diam atau tidak memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya? Apakah tetap merahasiakannya? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, pernikahan secara diam-diam tidak mengapa, asalkan terkumpul syarat
dan rukun serta kewajiban pernikahan. Ya, ada 2 mempelai, ada ijab qabul, ada wali dari perempuan, ada 2 saksi, ya, ada mahar. Nah, asal hukumnya pernikahan secara rahasia, tidak memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya, sah selama mengumpulkan syarat, rukun dan kewajiban pernikahan. Nah, apakah kita memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya? Nah, kita katakan dilihat maslahatnya. Apakah perlu kalau sang istri ternyata dizalimi oleh si suaminya gara-gara dia melakukan poligami. Dizalimi di sini maksudnya adalah adanya ketidakadilan, adanya nafkah yang timpang, maka dilihat maslahatnya, diberitahu atau tidak. Tapi saya tetap menyarankan suami laki-laki siapapun yang berpoligami, maka beritahukanlah kepada istrinya, ya, agar dia bisa adil. Beritahu, bukan minta izin, karena minta izin tidak akan pernah dikasih. Beritahu, bukan minta izin. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan selanjutnya adalah yaitu bagaimana tips yang baik, tips cara yang baik untuk membangunkan anak laki-laki usia 7 tahun untuk sholat subuh, karena sangat susah dibangunkan. Barakallahu fikum. Maka cara membangunkannya adalah membiasakan anak tersebut, ya, untuk bangun saat sholat subuh. Dan 7 tahun kita sudah diperintahkan, para orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salat, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u 'ashr." Yang artinya perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Dan tugas orang tua pada saat umur anak 7 tahun hanya memerintahkan, tidak boleh ngancam karena dia belum balik. Ya, tidak boleh mengancam karena dia belum balik. Ustaz, bagaimana dia belum sholat kalau tetap diperintahkan? Maka jawabannya, kalau seandainya sudah kita berusaha dia belum sholat, maka nanti kita coba lagi pada sholat yang akan datang, kita coba lagi pada sholat yang akan datang. Ya, intinya kita sebagai orang tua memerintahkan, tetapi tidak boleh diancam, karena yang namanya ancaman hanya diberikan kepada orang yang sudah baligh. Dan khusus untuk sholat, maka diberikan hukuman apabila anak tersebut tidak sholat saat berumur 10 tahun. Kalau sudah dari umur 7 tahun, 8, 9, 10, 3 tahun. Ya, kalau kita hitung misalkan 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, kita perintahkan anak kita setiap harinya 5 kali sholat. Kemudian kali 30, ya, 150. Kali 3 tahun, 450. Kali 5 kali 30, 150. Kemudian 150 kali 12 bulan. Ya. Itu kan sebulan, kali 12, 360. Kali 3, 1080 kali kita memberitahukan anak kita untuk sholat. Ya, masa setelah sekian ribu kita beritahukan dia tidak sholat, ini keterlaluan, maka boleh untuk dipukul. Tetapi dipukulnya pun tidak keras, ya, hanya seperti memakai pena gitu, pulpen, ya, kemudian dipukulkan kepada anak tersebut, ya, agar dia tahu bahwa dia salah.
Nah, jadi kalau masih umur 7 tahun terus diperintahkan ya, sampai dia paham bahwa seorang muslim wajib untuk sholat ya. Nah, selanjutnya bagaimana hukumnya kalau kita mengadopsi anak dari bayi, tentang hubungan mahramnya dengan orang tua angkatnya karena ibu angkatnya tidak pernah menyusui? Maka jawabannya itu bukan mahram. Kalau anak laki-laki maka ibu angkatnya tidak berhak untuk berjabat tangan, berduaan, membuka aurat, bersafar bersama anak angkatnya, tidak diperbolehkan. Ya, tetap wajib menjaga adab-adab Islam. Ya, kecuali ibu angkatnya menyusuinya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dua anak pertama kami saat lahir kami azan dan iqamahkan. Waktu itu belum kenal sunnah, apakah kami harus bertobat atas perbuatan bid'ah tersebut? Maka jawabannya begini, Bapak Ibu, ini penting. Saya ingin menjelaskan ya. Permasalahan mengadzankan dan mengiqamahkan itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Dan ikhtilafnya mu'tabar, artinya diakui. Persis sekali dengan permasalahan kunut subuh. Itu ikhtilafnya mu'tabar, diakui perbedaannya. Maka apabila terjadi ikhtilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama, dan perbedaannya tersebut diakui kuat maksudnya, maka pada saat itu kita berlapang dada. Meskipun yang satu berpendapat bid'ah, yang satu berpendapat sunnah. Tidak mengapa, itu adalah pendapat yang harus kita lapang dada atasnya. Jadi kalau seandainya ibu waktu dulu, bapak waktu dulu menamai, mengadani dan mengiqamahnya anaknya dalam batasan ilmu ibu pada waktu itu, dia adalah disunnahkan karena mungkin melihat orang-orang lain juga seperti itu, maka tidak perlu untuk disesali karena itu bukan perkara yang memang murni bid'ah, yang memang tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, seluruh ulama mengatakan bid'ah. Enggak. Ini kan ada sebagian ulama yang berpendapat bid'ah, ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah. Sama orang ketika sekarang dia mengambil pendapat kunut subuh bid'ah misalkan. Dulu dia berkunut subuh, apakah dia bertaubat? Maka kita katakan yang sudah berlalu semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Oh, kenapa demikian Ustaz? Ya karena kan terjadi ikhtilaf. Perbedaan pendapat di antara para ulama yang memang berat perbedaan pendapatnya, yang memang diakui perbedaan pendapatnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan status anak di luar nikah? Sedangkan si bapak ini sudah punya anak dari istri sah. Anak dari istri sahnya laki-laki semua. Dan anak yang di luar nikah ini perempuan. Sekarang istri sah yang pertama dicerai dan menikahi perempuan yang dihamilinya. Anak-anak yang dari istri pertama sekarang ditinggalkan dan ditelantarkan. Ini pertanyaannya apa ini? Apakah sekedar curhat saja? Bagaimana dengan status anak di luar nikah? Yang jelas gini, anak hasil perzinahan, jika dia berzina, ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan, kemudian hamil si perempuan, lalu sebelum hamil, sebelum melahirkan nikah, maka ini anak hasil perzinahan. Ya, maka jika anak tersebut ya, dilahirkan, maka ini tetap tidak diperbolehkan untuk dinasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena itu bukan anak syar'i yang bisa dinasabkan kepada bapaknya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Nah, adapun seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan ini, kemudian dia sebelumnya punya istri, maka apa hubungannya? Adapun dia menceraikan istrinya, itu hak si laki-laki.
Nah, apakah dia zalim? Nah, itu permasalahan lain. Ya, dia menceraikan istri sebelumnya, istrinya sah, kemudian meninggalkan anak-anaknya, menelantarkan anak-anaknya, maka asal hukumnya sang laki-laki berhak untuk menceraikan. Tetapi apakah dia zalim? Maka itu dilihat nanti di pengadilan apakah terjadi kezaliman atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bila angkat perempuan yang disusui oleh ibu angkat, apakah ayah angkat jadi mahram? Maka jawabannya tidak. Ayah angkatnya tidak jadi mahram. Yang jadi mahram adalah anak-anak dari ayah angkat, ibu angkat. Kan ada ayah angkat, ada ibu angkat, kemudian mereka suami istri punya anak. Di sini ada anak angkat, maka ini mahram. Ya, kenapa? Karena saudara sepesusuan ibu sama ibu menyusu. Nah, gitu deh. Ya, adapun dari ayah angkat tidak mahram. Itu orang lain karena tidak ada hubungan sama sekali. Maka anak angkat yang perempuan tadi harus menjaga auratnya di hadapan ayah angkatnya. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum, apakah perintah menyusui anak selama 2 tahun hukumnya wajib? Bagaimana jika kurang dari 2 tahun atau lebih? Jawabannya adalah ada pada ayat tadi, jawabannya liman arada an yutimma rawah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maka asal hukumnya disyariatkan untuk menyusui 2 tahun. Tetapi jika ada sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan ataupun ada sesuatu yang darurat sehingga sang ibu tidak sampai menyusui 2 tahun, maka pada saat itu boleh, ya. Tetapi jika tidak ada apa-apa, maka disyariatkan untuk menyusui selama 2 tahun. Adapun lebih, maka tidak mengapa. Lebih tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, silakan 6 menit lagi jika ada yang ingin bertanya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya jika seorang laki-laki telah tidak tinggal serumah dengan istri lebih dari 2 tahun, tetapi tetap dinafkahi secara materi, lalu kembali lagi dan si istri melahirkan, apakah anaknya tetap bernasab kepada bapaknya? Iya. Lalu dinasabkan kepada siapa? Yang menggauli adalah suaminya. Jadi gini Ibu, saya sering sekali mengatakan kepada para perempuan nih ya, jangan mau dizalimi oleh suami. Ditinggal oleh suami bertahun-tahun, tidak ada kabar, tidak ada kesepakatan atas peninggalan, meskipun memberikan nafkah harta, tapi kan ibu memiliki hawa nafsu, perlu nafkah batin. Maka sebuah kezaliman suami yang tidak menafkahi istrinya secara batin, dan sang istri tidak boleh diam. Ya, baik dia statusnya sebagai istri pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak boleh diam. Seorang perempuan dalam Islam sangat dimuliakan, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dizalimi. Saya sering mengatakan ini kasus 2 tahun coba. Lalu yang seperti ini disalahkan siapa? Yang zalim siapa? Apakah suaminya ataukah memang istrinya rela? Sehingga ketika suami datang lagi kemudian mereka bergaul. Kalau sebelumnya ada kesepakatan, berarti memang sesuai dengan kesepakatan. Sang istri rela untuk ditinggal suaminya bekerja selama 2 tahun misalkan. Ya rela dia, tetap diberikan nafkah. Tapi kalau seandainya tidak ada kesempatan, suami memang laki-laki yang tidak becus untuk jadi suami, maka pada saat itu tidak diperbolehkan sang suami meninggalkan istrinya, tidak menafkahi batin meskipun menafkahi lahir. Nah kalau seandainya suami sudah lama, dan ingat seorang perempuan ketika sudah menikah dengan laki-laki, maka tidak akan tercabut statusnya sebagai istri laki-laki tersebut selama belum diceraikan, meskipun ditinggal lama, meskipun tidak dinafkahi lahir dan batin.
tidak dicabut ya status perempuan tersebut sebagai istri laki-laki ini selama dia tidak mencabutnya. Suaminya tidak menceraikannya, istrinya juga tidak mengadukan khulu, ya, menggugat cerai suaminya. Maka sampai kapanpun tetap statusnya sebagai istri. Ini Bapak Ibu. Jadi perempuan jangan mau dizalimi oleh para lelaki, ya. Berpikirlah yang jernih, jangan hanya dengan perasaan. Berpikirlah yang jernih. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi anaknya dinasabkan kepada siapa? Ya kepada suaminya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash. Anak adalah hak yang memiliki ranjang, hak yang memiliki pergaulan dengan seorang istri siapa? Ya suaminya, berarti dinasabkan kepada istri, kepada suami tersebut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menghadapi seorang ayah kandung yang tidak menafkahi anaknya setelah bercerai? Sejak kecil sampai dewasa sekarang. Dan si ibu sudah menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi ayah sambung, yang siaga, bertanggung jawab dalam finansial, menafkahi serta mencukupi segala keperluan anak sambungnya. Sedangkan ayah kandung tersebut adalah termasuk suami yang mampu, berkecukupan, begitu pula nenek, paman, dan bibinya. Apakah kita harus mendatangi mereka untuk meminta nafkah untuk si anak tersebut? Karena komunikasi sudah tidak ada lagi. Karena beda kota, atau membiarkan saja keadaan seperti ini. Ayah sambung yang ikhlas dan tulus menafkahi. Ini kalau yang bertanya adalah sang anak, ya, yang bertanya adalah sang anak. Maksudnya anaknya yang dizalimi ini oleh si bapaknya. Maka saya hanya bisa menjawab, kamu nak tidak pernah ada tanpa ada bapakmu. Tetaplah berbakti kepada bapakmu. Ya, kamu tidak pernah ada tanpa bapakmu. Adapun bapak sambungmu, bapak tirimu itu hanya suami dari ibumu. Karena bapak kandungmu lah kamu ada setelah kekuasaan dari Allah. Sezalim apapun, maka berbaktilah kepada ayahmu yang telah menjadi ayah kandungmu. Ya, cari ayahmu, ayah kandungmu tersebut. Tetap berbuat baik kepada bapak tirimu, bapak sambung, tetap berbuat baik. Tetapi kamu wajib berbakti kepada bapak. Beda kota, cari. Ya, sana itu salah satu pintu surgamu. Kezaliman ayah kandungmu terhadapmu itu urusan dia. Tapi kewajibanmu sebagai anak berbakti kepada orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua. Begitu caranya. Ya, banyak nih anak-anak korban perceraian, dia benci kepada salah seorang dari orang tuanya. Kita katakan kewajiban anak adalah bakti. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Perintah bakti, perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua, itu yang kamu harus kerjakan. Masalah kezaliman orang tuamu kepadamu, kepada ibumu, maka itu urusan dia. Mungkin dengan kamu berbakti, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau pertanyaannya dari sang anak. Tapi kalau pertanyaannya dari sang istri yang sudah terjadi perceraian, maka pada saat itu, ya, sang istri hanya mengingatkan mantan suaminya agar memberikan nafkah kepada anaknya. Itu pun kalau sang anak belum baligh. Ya, kalau sang anak belum balik, kalau anaknya laki-laki. Kalau sang anak belum menikah, kalau anaknya perempuan. Tapi kalau anak-anaknya sudah balik, anak perempuannya sudah menikah, maka tidak ada kewajiban bagi ayah kandung untuk memberi nafkah. Maka sang mantan istri sudah, ya, bersabarlah atas keadaan itu.
Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa digantikan kedudukan orang tua kandung dengan ayah yang bukan kandung. Saya wali santri dari Adam Zain kelas 8C. Izin bertanya perihal saudara persusuan. Berapa lama hukum syar'i dikatakan saudara sepersusuan jika bayi orang lain menyusu pada seorang ibu? Jawabannya adalah si bayi tersebut 5 kali menyusu kenyang. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. 5 kali menyusu kenyang. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir nih, karena sudah setengah jam, kita masuk nanti kepada kepada pertemuan wali santri. Apakah saya berhak meminta berpisah dari suami yang mulai menyimpang dari masalah akidah? Karena yang saya takutkan bisa berpengaruh kepada 2 anak laki-laki saya nantinya, jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah penyimpangan akidah bagaimana dulu ya yang dilakukan oleh suami. Tetapi jika memang benar-benar menyimpang secara akidah, berhak seorang istri untuk menggugat cerai atau meminta khulu. Tetapi saya nasihatkan jika masih berdamai, bisa didamaikan. Jika seorang istri melihat suaminya melakukan musyuz, penyimpangan, maka dia panggil kedua keluarga besar, kemudian terjadi permusyawaratan. Sang istri menyebutkan permasalahan yang dihadapi dari suaminya di hadapan keluarga besar. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik daripada bercerai. Ya. Asalkan dinasihati, kemudian sang suami mau menerima nasihat tersebut. Jika memang masih terutama terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan prinsip akidah, maka berhak sang istri untuk melakukan gugatan cerai. Tapi sekali lagi, berdamai lebih utama, asalkan salah satu pihak yang kurang memperbaiki diri. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan pengajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.